Orang mau masuk ke rumah nggak boleh. Shalom teman-teman seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya ingin mengangkat video tentang di rumah dilarang. Itu pertanyaan saya. Ya, tentu saja sebetulnya pertanyaan saya ini tidak perlu dijawab ya. Mengapa mereka melakukan ibadah di rumah? Tentu saja karena gereja HKPB tersebut tidak mempunyai gereja, karena gereja mereka dilarang berdiri. Jadi pada intinya gereja HKPB tidak mempunyai tempat, sehingga mereka mau tidak mau beribadah di rumah. Lalu ada pertanyaan lagi, mengapa gereja tersebut tidak bisa memiliki bangunan gereja dalam bentuk gereja ya, bangunannya? Karena tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan, tidak mendapatkan izin mendirikan bangunan untuk sebuah gereja. Pertanyaan selanjutnya akan timbul adalah, mengapa tidak mendapatkan izin? Mengapa begitu sulit mendapatkan izin? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak saya, sebetulnya pertanyaan yang sudah klise ya, dari dulu itu pertanyaan itu selalu ada. Kenapa sih sulit mendapatkan izin? Padahal kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan untuk berkumpul, bersekutu dengan sesama seiman, saudara seiman, itu adalah kebutuhan basic. Dan yang kita tahu kenyataannya di Indonesia, di tanah air kita itu, umat Kristen maupun umat Katolik adalah minoritas. Ya, tentu saja sebagai minoritas seharusnya mendapat perlindungan atau seharusnya mendapat perhatian. Masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan melaporkan tindakan penyegelan bangunan makam masyarakat adat. Itu yang saya tidak mengerti dari, ya mungkin dari pemerintah dan tentu saja dari saudara kita kaum yang mayoritas ya. Yang saya tahu katanya mayoritas itu, saya dengar mereka berkata mereka itu toleransinya besar, mereka itu katanya tidak melarang, mereka itu juga katanya peduli, mereka juga katanya ingin membantu. Yang saya pertanyakan di sini, pada saat ada kejadian-kejadian seperti pelarangan hanya untuk beribadah, pelarangan mendirikan bangunan, dan lain sebagainya, mengapa kaum mayoritas ini malah mempersulit gitu? Mengapa malah menghalang-halangi? Mengapa bukannya membantu? Itu sebetulnya pertanyaan saya itu bodoh atau apa ya? Apakah saya mempertanyakan itu berlebihan? Maksudnya kami sebagai minoritas di tanah air itu adalah keinginan tidak berlebihan, itu hanya keinginan dasar, hanya harapan-harapan dasar, memiliki tempat ibadah, that's it, itu aja. Sekarang kalau kejadiannya seperti yang sudah-sudah, kaum mayoritas, saya tidak mengatakan semuanya ya, karena banyak juga teman-teman, saudara kita, kaum mayoritas, saudara kita yang lain itu baik dan mereka memang toleransi dan membantu. Tetapi yang mayoritas pada umumnya sudah banyak terjadi dan berulang lagi adalah kejadian-kejadian keributan seperti yang terjadi di Cikarang. Ini bukan yang pertama kali, yang saya lihat beritanya ini yang kedua kali. 4 bulan yang lalu juga mereka diperlakukan hal yang sama, dan sekarang terjadi lagi gitu. Dan ini baru kasus Cikarang ya, kita belum bicara kasus secara umum di Indonesia, secara garis besar, secara lebih meluas di tanah air. Tetapi baru masalah Cikarang aja, kaum minoritas itu membutuhkan tempat ibadah, kembali lagi ya. Dan kaum mayoritas, kenapa kok nggak membantu untuk mendapatkan izin tersebut gitu ya? Bagaimana? Apakah aneh pertanyaan saya? Bukannya mayoritas itu harusnya peduli dan mayoritas itu harusnya membantu kaum minoritas yang sedang membutuhkan. Dan kalau diingat, kami ini yang di tanah air sebagai minoritas
umat Kristen, Katolik dan yang lain seperti Buddha, Hindu, Kejawen, kemudian aliran kepercayaan dan lain-lain itu juga minoritas. Dengan adanya putusan MK tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Selain itu, MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Menurut Majelis Hakim, hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam. Selama ini, para penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Batak Permalin, Gamuh Bangsa Batak, dan Sabto Darmo mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik, sebab kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. Dengan adanya putusan MK tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Selain itu, MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau AKUR melaporkan tindakan penyegelan bangunan makam masyarakat adat yang dilakukan Satpol PP dan massa pada 20 Juli lalu ke Komnas HAM. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penyegelan ini dilakukan Senin lalu oleh petugas Satpol PP bersama sejumlah massa Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kenapa mereka tidak dibantu gitu loh? Kenapa kami ini yang minoritas kok tidak dibantu supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti yang sudah-sudah, keributan-keributan ini gitu. Ada umat menggeruduk segala macam. Lah kalau mayoritas dan pemerintah membantu umat minoritas untuk mendapatkan izin, kan nggak akan terjadi seperti ini. Sebetulnya ini pertanyaan simpel ya. Sepertinya solusinya simpel ya. Kenapa nggak dibantu aja gitu loh? Karena kita tahu perizinan untuk mendirikan bangunan itu panjang dan persyaratannya itu banyak. Dan banyak yang tidak bisa terpenuhi. Misalnya yang 90 tanda tangan dari masyarakat atau tokoh sekitar itu yang biasanya sulit didapat gitu ya. Dan satu lagi, kaum minoritas itu hanya membutuhkan izin, itu aja, izin dari pemerintah setempat, kemudian masyarakat sekitar membantu gitu kan. Biasanya ini yang sudah-sudah dan nggak bisa dipungkiri, semua orang juga melihat kan bahwa kaum minoritas, kami para minoritas ini yang ingin mendirikan bangunan ibadah seperti gereja, kuil, kelenteng atau apapun, itu tidak pernah minta-minta sumbangan. Gitu ya, tidak pernah minta-minta sumbangan. Kami berswadaya benar-benar melakukan dengan dana sendiri, entah dana organisasi atau dana dari para umatnya sendiri. Jadi nggak minta-minta sumbangan, baik ke pemerintah maupun penduduk setempat ataupun orang lewat atau apa, enggak gitu. Terus ibadah kami juga nggak ribut-ribut gitu, tidak mengganggu, memakai apa pengeras suara atau apa. Itu kan kenyataan yang ada memang seperti itu. Kita mesti memikirkan juga sebelum Indonesia merdeka tahun 45 itu kita kan bukan siapa-siapa, kita nation kecil, dan itu masyarakat mana lagi ya di negara demokrasi, di negara yang menurut overall itu, negara itu bisa masuk ke ruang-ruang privat. Kepercayaan, keimanan itu kan bukan urusan negara, itu urusan pribadi-pribadi kita. Kalau negara membiarkan kejadian-kejadian ini terus berlangsung ya, itu berarti omission kan, berarti negara melakukan kekerasan by omission gitu. Apalagi kalau negara, otoritas negara yang resmi melakukannya, itu berarti negara secara langsung melakukan kekerasan.
tentu saja saya sedih banget ya. Saya sedih sekali melihat keadaan seperti itu. Karena apa? Karena saya teringat saudara-saudara kita yang di tanah air, bagaimana kita memperjuangkan untuk memiliki sebuah bangunan gereja, tempat untuk beribadah. Sementara di Amerika banyak banget gereja kosong. Yang ironis, apa yang disebut ironisnya adalah apa sih susahnya gitu? Mayoritas membantu kaum minoritas di tanah air, membantu untuk mendapatkan izin untuk membangun gereja gitu loh. Toh kalaupun ada gerejanya, belum tentu gitu umat-umatnya datang ke gereja dan gerejanya penuh. Dalam hal ini saya bicara seperti di Amerika, yang negara yang betul-betul negara yang membebaskan, menyamakan, tidak ada minoritas, mayoritas, semua boleh, mau mendirikan gereja, mau berbicara, mau apa, boleh, punya agama, nggak punya agama, mau nyembah Tuhan, mau nyembah batu, mau nyembah apa aja, nggak apa-apa, ya asal maksudnya jangan batu itu ditimpukan ke kita aja ya, maksudnya di negara yang bebas seperti ini ya, bisa melakukan apa saja, itu juga bukan jaminan bahwa kami pengikut Tuhan Yesus itu mempunyai jumlah yang terbanyak. Karena kita anak-anak Tuhan itu tidak mementingkan jumlah. Kita tidak peduli apakah jumlah kita banyak atau sedikit. Yang kita butuhkan adalah sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mewakili, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, pengikut Yesus yang sejati, ikut Tuhan, melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi itu yang betul-betul disebut Kristen. Jadi kita tuh sebetulnya nggak peduli mau gerejanya banyak, gerejanya besar atau apa. Maksud saya, kalaupun ini harapan ya, ini maksudnya doa ya, maksudnya siapapun boleh kan berharap. Kalaupun di Indonesia gereja akan banyak sekali, seharusnya kaum mayoritas itu tidak usah merasa tersaingi atau malah merasa seperti ada kekhawatiran atau apa. Dengan banyaknya gereja tuh belum tentu gitu. Ini yang saya lihat dan saya alami sendiri selama 10 tahun tinggal di Amerika. Kenyataannya juga seperti itu, belum tentu. Dan seperti berita di Eropa juga ada banyak kan sekarang gereja-gereja kosong. Itu sebetulnya menyedihkan, tetapi dalam hati kita percaya bahwa pengikut Tuhan itu bertumbuh, memang itu bertumbuh. Dan saya tahu, dan kita juga tahu bahwa Tuhan sedang menjamah di Indonesia. Dan kita juga tahu persekusi, kemudian pikul salib itu memang nyata adanya. Mengikut Tuhan Yesus memang kita harus memikul salib. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya gereja itu tidak dalam bentuk bangunannya. Gereja adalah kita, gereja adalah pengikut Tuhan. Tubuh kita, saudara-saudara seiman yang berkumpul, saudara seiman yang bersama-sama dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga adalah gereja. Jadi demikian teman-teman, demikianlah saudara-saudara seiman kita. Sedikit unek-unek, sedikit curhat saya dari tempat yang jauh. Saya mendoakan saudara-saudara kita yang di tanah air yang masih merindukan memiliki sebuah gereja. Kita berdoa Tuhan sendiri akan jamah, Tuhan sendiri yang akan ikut campur dalam usaha, dalam segala upaya yang dilakukan oleh saudara kita. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami yang berada di tanah air, yang sedang mengupayakan untuk mendirikan gereja. Tuhan kiranya ikut campur, Tuhan kiranya ikut dalam pembangunan tersebut, dalam mengurus surat-suratnya, dalam mengurus perizinannya. Dan kami juga berdoa Tuhan, Kau jamah para pemerintah lokal dan pemerintah Indonesia agar mereka mengerti, agar mereka juga akan membantu dan mereka digerakkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam membangun gereja. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih untuk campur tangan-Mu, dan terima kasih Tuhan untuk semua jamahan-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara seiman, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Tuhan memberkati.